Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung di tutorial webinar kita yang kedua ini. Oke, kemarin beberapa orang mungkin ada yang chat personal ke saya. Mohon maaf tidak bisa semuanya langsung saya balas Bapak Ibu ya, karena nanti informasinya akan saya sampaikan di grup, biasanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf juga kemarin beberapa hari saya ada ke dinas luar Bapak Ibu, jadi tidak fokus megang HP. Pulang-pulang itu sudah malam seperti itu. Oke, sebelum kita akan bahas mengenai agenda hari ini kita akan bahas mengenai format penulisan Bapak Ibu. Di samping format penulisan, kita juga akan bercerita mengenai bagaimana Bapak Ibu bisa membuat karya tulis ilmiah yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Meskipun pada prinsipnya karya ilmiah itu tidak ada standar bakunya Bapak Ibu. Yang ada itu hanya kriteria-kriteria yang biasanya ditetapkan. Nah, tinggal nanti bagaimana Bapak Ibu mengeksplorasinya. Jadi beda ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita membuat produk di perusahaan atau di industri begitu, kan ada standarnya ya, ada standar quality controlnya. Nah, kalau di sini quality control kita itulah bagaimana Bapak Ibu menyajikan. Jadi tidak ada aturan yang baku seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Tinggal bagaimana kreativitas dan bagaimana Bapak Ibu menuliskannya seperti itu. Oke. Sebelum kita diskusi Bapak Ibu, saya ingin terlebih dahulu meminta mungkin istilahnya itu lebih kepada bagaimana pengalaman Bapak Ibu dalam membuat tulisan yang lalu. Oke, coba bagaimana? Yang mau bercerita sudah 14 orang soalnya yang sudah mengupload tugas. Apa kendalanya? Karena pada prinsipnya saya lihat rata-rata hampir sama pola penulisannya. Silakan, ada yang mau bercerita dulu? 1-2 orang? Coba. Pak Martin gimana Pak? Oh iya, boleh Pak. Silakan bercerita aja Pak. Sederhana saja Pak. Saya ternyata langkah awal untuk membuat ini tuh gini ya. Saya agak kaget atau apa. Pengalaman Bapak aja dulu, nggak apa-apa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini pengalaman untuk membuat karya ilmiah itu kalau dulu sih ketika sekolah di SMP udah pernah. Kemudian apalagi kalau mungkin juga Bapak Ibu juga di sini pernah kuliah atau sudah selesai kuliah itu kan agak ya beda-beda lah, beda tipis dengan yang namanya skripsi. Tetapi di karya ilmiah itu kan mungkin tidak maksudnya tidak ada yang tadi Bapak Rizky katakan, tidak ada strukturnya harus sampai ke sana ke sini. Di karya ilmiah ini malahan lebih ringkas gitu. Kemungkinan kayak gitu ya Pak ya. Nah, kalau pengalaman kendala di pembuatan itu biasanya kita yang susah itu cari referensinya Pak. Referensi yang hampir mirip-mirip dengan judul yang mau kita buat. Nah, kemudian susahnya itu di situ kendala-kendalanya. Tapi nanti kalau untuk kedepannya, kalau sudah jadi mungkin itu bagus, itu asik kayaknya kalau membuat karya ilmiah itu. Mungkin itu aja Pak pengalamannya Pak. Baik Pak Martin, terima kasih atas sharingnya Pak Martinnya. Ya, oke. Mungkin dari ibu-ibu ada yang mau share, coba menghubungi begitu. Nah, saya janjikan kita akan coba bahas terlebih dahulu di pertemuan 2 ini sebelum kita lanjut. Siapa ini? Ada Bu Sarah, Bu Tri, sama Bu Indri. Siapa yang mau sharing? Wah, tidak Saya ada kendala mau ya? coba Pak sedikit. Ya, silakan Ibu, boleh. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mungkin saya sedikit sharing aja. Kalau dulu mungkin waktu S1 memang kita membuat
skripsi memang agak berat. Nah, ketika kita ini disuruh bikin tugas dari Bapak memang sedikit lebih mudah, tapi mungkin yang agak sulitnya itu Bapak itu yang kemarin tuh waktu nyari artikel. Ketika kita nyari artikel, kesulitannya itu mungkin merangkumnya Bapak, takutnya teh salah lagi ya, karena udah lama ya Pak ya satunya. Ketika kita ngerangkum lagi takutnya masih ada yang salah, terus takutnya masih ada copy paste yang kayak gitulah Pak inti nama. Masih. Jadi kemarin tuh bingung ya Pak ya, pokoknya mah yang ada yang bisa, yang sebisa-bisa, jadi dimasukin aja ke situ gitu. Mohon bimbingannya Bapak. Oke, sip. Terima Ya, kasih, Bu turun Sarah. Pak. Siap, Ibu. Terima kasih atas tidak apa-apa ya Bapak Ibu yang namanya kita, ya saya yakin Bapak Ibu juga mungkin sebelumnya fokusnya ke tugas akhir begitu ya. Kemudian di sini ada istilah baru, karya ilmiah yang formatnya itu bukan lagi laporan tugas akhir. Sudah sintesis lah istilahnya begitu Ibu ya. Oke, nah tidak apa-apa Ibu. Saya juga ketika pertama kali belajar menulis karya ilmiah juga mengalami hal yang serupa dengan Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena yaitu mungkin kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan ketika kita baca artikel begitu ya, atau kita nongkrong lah gitu cerita-cerita di warung begitu Pak ya. Satu topik itu bisa menjadi panjang lebar ceritanya. Satu topik itu bisa jadi satu paragraf atau bahkan satu halaman. Kalau misalnya kita bicaranya ngarang bebas kan gitu ya. Kalau misalnya kita bicara mengenai karangan bebas. Nah, beda Bapak Ibu kalau di karya ilmiah prinsipnya itu justru terbalik. Untuk mendapatkan satu argumen biasanya itu kita harus membaca 4-5 artikel terlebih dahulu. Misalnya, ambil contoh, ada yang membuat, ini saya ambil contoh saja begitu Bapak Ibu ya, ada yang membuat, Ibu Eka, ada Bu Eka? Oke, Bu Eka mengambil judul karya ilmiah yang akan dibuatkan, nantinya itu adalah upaya Ya, betul, meningkatkan Pak. pembelajaran. Ada Bu Eka? Ada Oke. saya, Pak. Oke, ya Ibu, ya ini sudah saya ambil contoh TK Ibu. Nah, Bu Eka Riani ini berencana, saya ingin menuliskan karya tulis ilmiah saya, yang mana judulnya itu upaya meningkatkan pembelajaran matematika pada kelas 2 SD menggunakan metode jari matika. Nah, tentunya di sini Bu Eka perlu membuat dasar-dasar pemikiran. Ada apa masalahnya? Contoh, di sini Bu Eka membuat pendahuluan. Nah, saya ambil contoh langsung saja begitu. Bu Eka di sini bilang, matematika merupakan pelajaran yang penting karena matematika juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga matematika menjadi suatu pembelajaran yang cukup diutamakan. Itu kan normatif, itu kan hal-hal yang biasanya kita ceritakan. Begitu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kalau kita bicara, kenapa sih gitu kan ya. Nah, kalau di karya tulis ilmiah itu kita harus berdasarkan eviden Bapak Ibu. Eviden atau bukti yang kita gunakan itu adalah rujukan. Jadi meskipun Bapak Ibu sudah paham bahwasanya matematika itu penting untuk dalam kehidupan sehari-hari, ya begitu ceritanya ya, Bapak Ibu tetap harus menyertakan, oh ini tuh bukan hanya pendapat saya, ini tuh ada loh beberapa orang yang menyatakan. Misalnya ada yang menyatakan Pak Martin menyatakan bahwasanya matematika itu penting, Bu Sarah menyatakan matematika itu penting, kemudian Bu Desi juga mengatakan matematika itu penting. Oh sudah 3 orang ini menyatakan matematika itu penting. 3 orang ini kan kita dapat dari 3 artikel yang berbeda begitu Bapak Ibu ya. Nah, nanti argumen Bapak Ibu, matematika itu penting karena dapat membantu siswa untuk ya menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, terutama membantu mereka dalam persoalan perhitungan sederhana. Itu kan tadi 3 orang, referensinya satu dari Pak Martin, satu dari Bu Sarah, satu dari Bu Desi. 3 orang. Nah, makanya untuk membuat satu kalimat itu biasanya kita butuh 2 atau 3 referensi. Yang mana 3 referensi ini itu harus sepemahaman. Oh, tapi misalnya Bu Indri tidak setuju. Namun Bu Eka boleh menyampaikan bahwasanya namun pendapat lain menyatakan misalnya namun Indri menyatakan matematika itu tidak penting untuk kehidupan sehari-hari misalnya. Matematika itu penting untuk melatihkan akal berpikir misalnya. Itu kan 2 hal yang tidak sama kan tadi Ibu ya.
Nah, itu bisa Bu Eka tuliskan di naskahnya. Nah, Bapak Ibu kemarin sudah saya lihat Bapak Ibu naskah-naskah yang tugas 1 yang Bapak Ibu kumpulkan. Alhamdulillah saya lihat Bapak Ibu sudah menunjukkan upaya yang serius bagaimana merangkum. Ya tadi meskipun tadi Bu Sarah bercerita, mungkin ada bagian-bagian yang masih kopas Pak, tidak apa-apa. Nah, karena tugas 1 itu tujuannya adalah bagaimana Bapak Ibu tadi merangkum informasi dari berbagai artikel, berbagai referensi untuk nantinya akan Bapak Ibu gunakan di tugas 2. Oke. Jadi tugas 1, tugas 2 itu nanti berkaitan. Apalagi tugas 2, ke tugas 3, dan ke tugas 4. Itu berkaitan. Ya, jadi tidak apa-apa. Pak, saya masih salah tugas 1-nya, tidak apa-apa. Nanti mau diperbaiki, silakan, monggo. Intinya formatnya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Tinggal nanti bagaimana Bapak Ibu membahasakan. Kan kemarin diminta itu ada 15 naskah begitu Bapak Ibu, ada 15 artikel begitu kan ya. Kenapa Pak, kan di bagian apa namanya? Karena kan di pedoman UT-nya kan cuma 5 gitu kan ya. Saya lebih mengharapkan Bapak Ibu lebih banyak baca. Banyak baca nanti bisa menghimpun informasi. Jadi apa istilahnya ya? Tidak mudah termakan hoax lah gitu. Jadi Bapak Ibu harus cross check informasi dari si A, dari si B, dari si C, kemudian digabung menjadi informasi yang sama. Diimpun menjadi suatu informasi yang utuh begitu Bapak Ibu. Oke. Tidak masalah Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan tunjukkan kira-kira tugas 2 itu apa. Sudah ada yang melihat tugas 2 Bapak Ibu? Sudah, Pak. Belum. Oke. Ya. Oke, tugas 2 itu apa bunyinya Bapak Ibu? Yang sudah membuka? Yang ada apa kutipan langsung sama itu ya Pak ya, yang Iya. tidak langsung. Ya. Langsung dan Tugas 2 tidak itu, oke. Ya, di sini Bapak Ibu ya. Saya coba share screen. Nah, mungkin Bapak Ibu yang supaya kita menyamakan persepsi ya begitu Bapak Ibu ya. Oke, sudah lihat Bapak Ibu? Oh, maaf. Oke. Sini sudah lihat Bapak Ibu tugas 2-nya? Sudah, Pak. Oke. Tugas 2 ini ya. Tugas 2 ini Bapak Ibu diminta untuk membuat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dengan mencantumkan sumber kutipan sesuai gaya selingkuh UT yang terdapat pada panduan mata kuliah karya ilmiah. Begitu ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah, kemarin tugas 1 kan Bapak Ibu kan sudah menulis. Nah, sekarang kita lihat. Saya ambil contoh kembali punya Bu Eka. Oke. Bu Eka sudah mulai menuliskan seperti ini. Ya, ini Bu Eka. Nah, nanti Bapak Ibu langsung saja ke nanti Bapak Ibu langsung membuat poin ini untuk di bagian naskah full. Oke, di bagian pendahuluan. Nah, nanti di bagian pendahuluan Bapak Ibu kasih komentar. Ini kutipan langsung, ini kutipan tidak langsung. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, ambil contoh. Saya akan contohkan sekarang. Ini adalah format atau template karya ilmiah. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, ini adalah contoh atau template karya ilmiah. Nanti ini akan saya kirimkan ke grup. Bapak boleh untuk... diperbesar, Pak, untuk ukuran ini fontnya, Pak. Karena ya. Oke, tidak terlihat terlihat Ibu? jelas. Fontnya bisa diperbesar lagi, Pak. Sedikit lagi, Pak. Oke, sudah terlihat Ibu? Sudah, Pak. Ya. Oke, ya. Begini ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk tugas 2, tugas 3, dan tugas 4, tugas 2 itu kan kemarin saya tidak menyajikan template-nya Bapak Ibu begitu ya. Nah, untuk tugas 2, tugas 3, dan seterusnya Bapak Ibu nanti langsung menggunakan template ini. Mengapa saya harapkan Bapak Ibu langsung menggunakan template ini? Agar nantinya ketika Bapak Ibu mengimplementasikan tugas 2 itu langsung kelihatan. Oh, begini caranya. Oh, begini caranya. Jadi jadi merupakan satu bagian utuh begitu Bapak Ibu ya. Oke. Oke, ini nanti akan saya kirim ke grup. Oke, di bagian pertama untuk judul karya ilmiah. Oke. Bapak Ibu sudah ada yang punya judul? Tentunya sudah ya, karena kemarin di tugas 1 diminta untuk menuliskan judul. Oke, di sini saya akan ambil contoh ini yang dari Bu Eka. Oke. Oke, nah nanti Bu Eka menulisnya seperti ini. Ya, Pak. Ya. Bu Eka judul karya tulis ilmiahnya itu adalah ini. Upaya meningkatkan pembelajaran matematika pada kelas 2 menggunakan metode Jarematika.
ini judul Bu Eka. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi ini judul yang diajukan oleh Bu Eka. Oke. Bu Eka, mohon maaf Ibu nama lengkapnya siapa Ibu? Eka Riani. Eka Riani, begini Bu Eka ya. Riani. Ya. Oh, Triani. Oke, pakai Y nggak Bu? Riani, Pak. Riani. Riani. Riani ya, Pak. Riani, oke, Riani. Oke. Begini Bu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini ada kurang lebih 2 atau 3 nama. Kondisinya apa? Jika artikel atau jika karya ilmiah Bapak Ibu yang Bapak Ibu tawarkan itu merupakan bagian dari mata kuliah PKP, maka di sini harus ditulis nama dosen PKP-nya. Oke. Jika karya ilmiah ini bukan bagian mata kuliah PKP, maka nomor 2 ini dihapus. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang saya tanya Bu Eka. Punten nih Bu Eka. Bu Eka dari Pokjar mana Bu Eka? Oke. Tak ganti Bu Eka, mungkin sepertinya ada kendala ya. Oke, Bapak Ibu yang lain ada yang mau mencalonkan diri untuk dijadikan contoh di sini? Saya enggak, Yang Pak. saya, Pak, Oke, ada rebutan ya. Oke, silakan. Siapa dulu nih? sambil belajar ya, Pak ya. Ya, boleh Ibu. Bu Sarah, boleh. Judulnya apa Ibu? Sebentar, Pak. Oke. Dari WA sebentar ya, Pak. Bentar ya. Oke, kita stop share screen dulu ya Bapak Ibu Halo, ya. Pak. Halo, Pak. Iya, Rizky. Bu. Iya, Bu. Iya, saya Eka Riani, Pak. Mohon maaf, dari tadi saya terkendala sinyal, Pak. Jadi tidak stabil, Pak. Mohon maaf. Gini, nggak apa-apa, Bu. Sedang hujan Ini besar kita, sekali. apa namanya? Ini kita coba contohkan dengan Bapak Ibu yang lain. Nanti Ibu bisa lihat rekaman juga begitu, Ibu ya. Siap, Pak. Oke. Siap. Coba ini Bapak Ibu yang mau dicontohkan. Ya, Pak. Oke, Bu. Siapa Bu namanya, Bu? Jadinya Bu Eka, Pak. Boleh, Bu. Siapa nih? Bu Sarah nih. Siapa? Silakan. Iya. Penerapan model make Ini a dia. match. Oke. Penerapan model Make a match untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 SDN Maleber pada materi sistem perkalian. Oke. Oke, baik. Dari judul Bapak Ibu ya. Kita lihat dari judul. Dari judul ini sudah jelas variabelnya Bu Eka. Maaf, Bu Sarah. Bu Sarah variabelnya adalah penerapan model make a match ya. Kemudian ini variabel lagi ada hubungan ya. Kemudian yang ingin diupayakan itu meningkatkan hasil belajar. Oke, sudah jelas. Jadi ceritanya Bu Sarah akan menggunakan model make a match untuk meningkatkan hasil belajar. Oke. Nah, yang menjadi kendala di sini adalah Bapak Ibu, untuk judul atau untuk nama sekolah ini sangat tidak disarankan ada di judul Bapak Ibu. Oh iya, Pak. Oke, nanti Bapak Ibu yang lain, mohon sekiranya jika meskipun ini penelitiannya di SDN 6 Maleber, mohon nama SDN 6 Maleber ini dihilangkan dari judul. Oh iya, ya. Oke, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Iya, Pak. Berarti Oke. sampai ke siswa ya, Pak ya? Gini aja Bu, penerapan model make and match untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 SD. Nah, kan gini Oh ya, iya. kelas 2 SD pada materi sistem perkalian cukup seperti ini saja. Ya, Pak. Oke. Sekarang saya tanya, Bu Sarah, ini hasil PKP itu bukan Ibu?
Apa, Pak? Ini artikel, ini judulnya hasil PKP atau bukan? Iya, sama Oke. Pak Beben, Pak. Oke, kalau misalnya hasil PKP, nama dosen PKP-nya siapa, Bu? Pak Beben. Beben. Beb- Pak Beben Bernas, Pak. Bernas, oke. Nah, kan Bernas, 3 ya. ya. Satu lagi nanti nama saya. Oke, Oh iya. karena ini hasil PKP, di sini ada namanya 3. Oke, sekarang saya tanya, Ibu Sarah dari Pokjar mana, Bu? Ciamis, Pak. Oke. Nah, di sini kan sama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan semuanya di PGSD, FKIP, Iya. UT, begitu ya? Ada yang bukan UT di sini? UT semua Pak. Oke, UT semua. kayaknya. Nah, Bapak Ibu kan beda-bedanya di Pokjarnya begitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini saja nanti yang diganti. Oke? Yang diganti di sini. Kalau Ciamis tulis Ciamis. Nah, kalau misalnya Pokjarnya Pokjar Bengkulu tulis Bengkulu. Gitu ya. Oke. Nah, yang kedua untuk Pak Beben. Pak Beben ini dia dari mana, Ibu? Katanya. Dari itu, Pak, dari Unpad katanya mah. Dari Oke, Unpad. fakultas apa, Bu? Aduh, fakultas apa ya, Pak ya? Oke, mohon ditanyakan Ibu ya fakultasnya Kenapa ya. nanti ditanyain, Pak? Ya, nanti tolong ditanyakan Ibu ya. Ya, Nah, siap, Pak. Universitas Pajajaran, kotanya Bandung, Bandung. negaranya Indonesia. Oke, disesuaikan Bapak Ibu ya. Ini karena di sini nomornya 2, oke? Di sini maka Ya. nomornya juga harus 2. Nah, yang ketiga di sini tinggal ditulis 3. Yang nama saya ini sudah sesuai Bapak Ibu, sudah seperti ini, tidak perlu diubah lagi ya. Iya, Pak. Bukan jurusan saya sebenarnya program studi. Ya, oke? Seperti ini Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu semuanya, nanti bagian awalnya tolong dibuat seperti ini. Ini bagian awal. Oke, Bapak Ibu? Iya, Pak. Oke. Nah, untuk tugas 2, abstrak kan belum ada. Nanti abstrak ini paling terakhir dikerjakan Bapak Ibu. Ya, abstrak ini paling terakhir. Nah, nanti karena ini paling terakhir, ini kita merahkan dulu. Tidak perlu dikerjakan dulu. Karena itu paling terakhir. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di bagian pendahuluan. Oke, Bapak Ibu. Di bagian pendahuluan, sekarang saya coba buka tulisan atau apa namanya, atau tugas 1 dari Bu Sarah ya. Oke, saya coba buka tugas 1 dari Bu Sarah. Saya akan tunjukkan kata-kata yang ditampilkan oleh Bu Sarah di sini. Oke, Bu Sarah, Bu Sarah. Sarah belum ketemu, Ibu. Dikirim kemarin ke WA, Pak. Oh iya, Sama Bu ya. ke sini juga. Ya, tidak apa-apa, Bu. Di sini saya coba cari dulu, Bu. Oke, ini Bu Sarah. Oke, Bu Sarah Amalia. Udah ketemu, Bu. Nah, oke. Iya, Pak. Oke. Oke, di sini Bu Sarah sudah merangkum beberapa. Oke. Nah, di sini Bu Sarah kan ada rangkuman. Ya, Ibu ya. Ada Ya, dari Pak. 15 artikel yang sudah dirangkum oleh Bu Sarah. Kira-kira Ibu kenapa Bu masalahnya di sini, Bu? Masalahnya kenapa memilih metode? Ya, kenapa memilih modal? Nah, misalnya kan seperti ini. Bu Sarah boleh ceritakan dulu. Ya. Oke, ini kita contohkan gitu ya. Kita contohkan kalimat sederhana yang bisa diambil yang dibuat oleh Bu Sarah. Oke. Oke, ceritakan dulu kenapa latar belakangnya, kenapa ini dituliskan, kenapa harus model make image. Oke. Oke, ceritakan dulu. Sistem perkalian ya merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa sekolah dasar, oke, ini contohnya, atau SD, oke, dimiliki oleh siswa sekolah dasar. Hal ini berkaitan
dengan B. Banyaknya oke, contohnya seperti ini materi. Nah, dibuat nanti kalimatnya Ibu ya. Oke, ini contohnya. Nah, ini nanti Ibu coba. Ini kata siapa? Oke. Ini kata siapa? Siapa yang mengatakan bahwanya materi sistem perkalian itu eh, harus dimiliki oleh siswa SD. Nanti kan kemarin Ibu sudah merangkum beberapa artikel begitu Ibu ya. Ada tidak dari Iya, Pak. banyak artikel itu yang menceritakan oh ternyata eh, si apa namanya materi perkalian ini penting loh. Gitu. Ada tidak Bu kemarin sampai seperti itu Bu? Bentar Pak sambil dibuka. Iya. Nah, bisa. Oke, nanti dicari ya. Nah, nanti dicari. Nah, materi sistem perkalian merupakan kemampuan dasar. Nah, Bapak Ibu untuk yang kedua, tugas yang kedua itu Bapak Ibu harus membuat kalimat kemudian menyertakan bagaimana cara mengutipnya. Nah, ada beberapa cara pengutipan. Kalau misalnya di akhir kalimat, nanti Bapak Ibu tuliskan seperti ini. Misalnya, Bapak Ibu mengutipnya dari eh, artikel saya, Rizky Dakwandi ya. Dakwandi tahun 2023. Misalnya seperti ini. Ini penulisan yang tidak betul, Bapak Ibu. Oke? Hmm. Yang betul bagaimana? Tulis nama belakangnya saja. Oh. Jadi Zakwandi tahun 2023. Jangan nama Iya. depan, harus nama belakang. Oke, paham sampai di sini Bapak Ibu? Paham, Oke. Pak. Ya, paham, Pak. Ini kalau misalnya artikel itu ditulis oleh satu orang saja. Oke. Kalau misalnya dua orang bagaimana? Oke, kita kasih contoh. Kalian memberikan contoh menulis Bapak Ibu ya. Materi sistem perkalian merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa sekolah dasar atau SD. Hal ini disebabkan banyaknya hal ini disebabkan apa kira-kira ya? Hal ini disebabkan karena oke. Misalnya, ini kalau misalnya contohnya, hal ini disebabkan karena perkalian dasar sendiri membantu siswa untuk berinteraksi dalam kehidupan, terutama dalam konteks aktivitas sosial ekonomi. Ini kalau misalnya dua orang, kalau misalnya penulisnya dua orang, misalnya penulisnya itu adalah Rizky Zakwandi dan Desi Purwasih, ditulis tahun 2022. Seperti ini, penulisannya betul atau salah Bapak Ibu? Salah mungkin, Pak. Kan tadi Enggak. Bapak bilang akhirnya aja. Oh iya, nah betul. Ditulis itulah nama akhir ya. Jadi Zakwandi Akhirnya. dan nah seperti ini tulisnya Bapak Ibu ya. Dan Purwasih 2022. Iya, betul sekali Ibu. Oke, ini kalau misalnya penulisnya dua orang. 2 orang. Oke, ambil contoh lagi yang berbeda. Ini disebabkan maka dari itu. Oke, kasih contoh lagi ya. Selain itu.
Oke, ini contoh kalimat ketiga Bapak Ibu. Oke, sekarang kita ada 3 penulis misalnya. Oke, Bapak Ibu. Yang pertama misalnya penulisnya itulah Rizky Zakwandi. Yang kedua Desi Purwasih. Yang ketiga ada Insih Wilujeng. Dituliskan tahun 2021. Ini betul atau salah Bapak Ibu menuliskannya? Masih salah, Pak. Masih salah. Yang betul bagaimana Bapak Ibu? Zakwandi, Zakwandi. dan Wilujeng gitu mungkin. Oke. Nah, di sini sedikit berbeda Bapak Ibu. Kalau penulisnya 3 atau lebih, ditulisnya tidak seperti itu Bapak Ibu. 3, 4, 5, dan banyaknya begitu Bapak Ibu ya. Ditulisnya seperti ini. Zakwandi, et al, titik, koma. Nah, kalau 3 orang atau lebih menulisnya seperti ini Bapak Ibu. Tahunnya, Pak? Tahunnya tetap 2021. Oh. Kalau Oke, misalkan nah, ini penulis itu beda tahun gimana? Oh, tidak boleh, Bu. Kan dia kan bekerja sama Satu, menulisnya. iya. Bapak pakai koma tidak, Pak? Tidak, Ibu. Setelah Zakwandi. Oh, Tidak. et al, langsung et al gitu, Pak. Ya. Oke. Nah, ini saya kasih komentar, nanti Bapak Ibu tinggal pelajari ya. Nah, ini untuk 2 orang penulis dalam satu artikel. Nah, yang ini, oke Bapak Ibu, yang ini untuk 3 orang atau lebih penulis dalam satu artikel. Oke, sampai di sini paham Bapak Ibu? Paham, Pak. Ini kalau misalnya Bapak Ibu menuliskannya di akhir kalimat. Oke. Kalau yang di awal gitu. Oke, nah bagus pertanyaannya Ibu. Kalau di awal bagaimana? Apakah sama atau berbeda? Mirip. Nah, Mirip. kita kasih contoh. Nah, kan kemarin di artikel ada yang dari awal gitu, Pak. Iya, betul sekali Ibu. Kalau dari awal bagaimana? Apakah sama caranya? Berbeda. Oke, tapi mirip, tidak jauh berbeda ke Bapak Ibu. Sekarang kasih contoh. Nah, kalau misalnya satu orang penulis ini untuk di awal Bapak Ibu ya. Kutipan, saya kasih contoh kutipan di awal kalimat. Oke, ini judulnya. Contoh kutipan di akhir kalimat. Oke, Bapak Ibu sampai di sini. Oke, sekarang kita lihat. Kalau di awal kalimat bagaimana? Oke, kita lihat. Jika penulisnya 1, berarti seperti ini nulisnya. Menurut, tetap nama belakang Bapak Ibu, Zakwandi dalam kurung tahun berapa? 2023. Menurut Zakwandi tahun 2023, titik. Oke. Ini untuk 1 orang penulis. Kalau untuk 2 orang, sama saja. Menurut, ya, Zakwandi dan Purwasih dalam kurung tahun 2022. Lanjutkan kalimatnya. Oke, contohnya ya. Menurut Zakwandi tahun 2023, karena di sini make a match misalnya gitu kan. Make a match merupakan suatu modal pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Misalnya seperti ini. Kalau misalnya 2 orang bagaimana? Nah, ingat di sini kan karena dia bahasa Inggris Bapak Ibu ya, ini kita miringkan. Kalau 2 orang bagaimana? Sama Bapak Ibu. Nah, gini contohnya. Kalau 3 orang bagaimana? Lanjutkan. Menurut Zakwandi et al. Titik aja. Oke, 2021. Oke. Ini contoh untuk 1, 2, dan 3 atau lebih penulis dalam satu artikel. Oke, sampai di sini paham Bapak Ibu? Paham, Pak. Oke. Nah, ini nanti Bapak Ibu coba buat bagian pendahuluan dan bagian metodologi dulu. Nanti ceritakan seperti ini. Untuk tugas 2 ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk tugas 2 seperti itu kurang lebih.
tugas 2 untuk ini kutipan di dalam kalimat. Oke, berarti kalau seperti ini, ya, oke ini saya ganti saja tahunnya biar lebih mudah melihatnya ya. 2020, di sini 2019, di sini 2018. Oke, ada 6 rujukan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya nanti di bagian referensi, nah harus di bagian referensi atau daftar pustaka harus ada 6 rujukan juga Bapak Ibu. Jangan sampai nanti di bagian daftar pustakanya 10, tapi di dalam kalimatnya cuma seperti ini ada 6. Nah, itu akan nanti menjadi temuan. Temuan ini yang akan nantinya mengurangi poin perolehan Bapak Ibu. Kan kemarin sudah diceritakan ada beberapa poin Bapak Ibu ya yang dinilai di tugas akhir Bapak Ibu. Di karya akhir. Kalau misalnya tidak sesuai dengan yang ditulis di dalam kalimat, dengan yang ada di daftar rujukan, maka dipastikan Bapak Ibu tidak mendapatkan poin sempurna. Tinggal dicek. Misalnya, di dalam teksnya, saya hanya mengecek, misalnya referensinya ada 10. Sudah 10 pas-pasan lagi, nggak sesuai lagi gitu kan ya. Nanti kita cek saja, yang cocok berapa. Kalau misalnya yang cocoknya cuma 2, berarti poinnya cuma 2. Tidak jadi 10 Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang cocok bagaimana? Ya 0. Meskipun di sini Bapak Ibu tuliskan 10 rujukan gitu ya, tapi di bagian apa namanya? Di bagian daftar pustakanya itu tidak ada yang cocok dengan ada yang di kalimat yang di dalam kalimat, maka 0. Oke. Nah, jadi nanti Bapak Ibu harus pastikan kutipan itu harus ada di dalam teks dan juga harus ada di daftar pustaka. Cara mengeceknya bagaimana? Sederhana Bapak Ibu. Maaf, cara membuatnya bagaimana? Sederhana. Setelah Bapak Ibu tuliskan, misalnya saya baru saja menuliskan di sini Zakwandi tahun 2023. Langsung pindah ke bawah. Nah, kan panduannya ada di sini. Nah, oke. Berarti kalau Zakwandi tahun 2023, cara menulisnya bagaimana? Nah, di sini ada panduan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh mengambil referensi yang disarankan itu 3 saja. Boleh artikel, boleh buku, atau boleh juga tesis atau skripsi atau disertasi. Tapi saya lebih menyarankan Bapak Ibu untuk 2 ini saja. Anggap misalnya, untuk yang pertama itu tadi hanya 1 penulis ya Bapak Ibu ya. Tuliskan misalnya, tulis dulu nama belakangnya Bapak Ibu. Cara menulisnya itu tulis dulu nama belakangnya. Oke, Zakwandi, R. Tidak Rizky, Zakwandi, R. Besar kan ya Pak biasanya kayak gitu. Bagaimana Ibu? Ya R besar. Ya, R-nya R besar. Zakwandi R, jangan lupa titik. Oke, tahun berapa tadi? 2023. 2023. Judul artikelnya apa? Nah, kita lihat judul artikelnya. Misalnya judul artikelnya itu adalah, kita tulis dulu, judul artikel. Oke, judul artikel. Kemudian titik. Kemudian Bapak Ibu miringkan nama jurnalnya. Oke, kemudian titik volume jurnalnya. Kemarin ada yang menemukan volume Bapak Ibu ya? Ada. Oke, nah Volume volumenya 1 atau 2 gitu Pak, 1. Iya, nah kemudian dalam kurung itu nomor Bapak Ibu, nomor atau isu. Ada Pak. Isunya misalnya isu 2. Oke. Kemudian titik 2. Setelah titik 2, halaman. Misalnya halaman 12 sampai 28. Oke. Itu maksudnya halamannya waktu di artikelnya ya Pak ya? Halaman artikelnya Ibu. Oke. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Saya kasih contoh supaya kita lebih terlihat bagaimana untuk merujuknya. Oke. Saya coba share screen lebih lama. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Oke.
Sekarang mari kita lihat ini tugas karya ilmiah, tugas satu karya ilmiah yang dikerjakan oleh siapa namanya? Bu Sarah tadi. Nah, Iya, ini Pak. kan belum lengkap ya informasinya, Bu Sarah. Mohon maaf, ini kan informasinya kan belum lengkap, Ibu ya. Nah, saya akan ambil contoh karya ilmiah yang sudah lengkap yang di Bu Eka. Contohnya ya. Oke, kita lihat di sini Bapak Ibu. Oke, Ya, Pak. ambil contoh di sini Bu Eka. Sudah mengambil judul artikelnya ini. Oke, nama jurnalnya ini. Oke, nah sekarang kita lihat. Cuman di sini belum ada halamannya ya. Oke, belum ada halamannya juga Bu Eka juga. Oke, ini ada halamannya. Oke, coba kita lihat di sini ada artikel 9. Penulisnya itu adalah Adip Jion Satrio. Nah, kita copy Adip Jion Satrio. Ya. Kemudian saya pindahkan ke sini. Ingat, menulisnya dari nama akhir. Berarti Satrio, koma, A, titik, J, titik. Ini penulisnya cuma satu orang, Bapak Ibu. Cuma satu kan ya? Betul, Bapak Ibu? Cuma satu? Cuma satu ya? Oke. Sekarang kita lihat judulnya, Upaya Peningkatan Kemampuan Berhitung. Kita ambil sampai di sini saja dulu. Oke. Tahun berapa artikelnya ini? Terbitnya tahun berapa? Tahun 2023. Kemudian kita kopikan judulnya. Oke, judulnya tadi upaya meningkatkan kemampuan berhitung. Anggap sampai sini dulu judulnya, kan masih panjang. Tadi tidak kita bisa copy semuanya. Kemudian kita lihat lagi, nama jurnalnya apa? Nah, nama jurnalnya itu adalah Lenacan Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan. Oke, berarti dia dimiringkan, Bapak Ibu. Oke. Nah, oke, ini. Oke. Dimiringkan. Oke. Kemudian kita lihat, dia volume 1, nomor 2. Jadi, volume 1 dalam kurung nomor 2. Oke. Kemudian titik 2, kita lihat halamannya. Dia halaman 22 sampai 30. 22 sampai 30. Seperti ini Bapak Ibu untuk menuliskan referensinya. Nah, ambil contoh. Ini kan Satrio tadi ya. Berarti kalau misalnya saya ingin menggunakan referensi Satrio AJ tahun 2023 ini, maka di dalam kalimat tadi dia harus juga ada. Nah, misalnya di sini menurut Satrio tahun 2023. Misalnya seperti ini. Contohnya ya. Contohnya Bapak Ibu. Nah, nanti saya cek di sini ada Satrio ya. Saya tandai misalnya di situ ada Satrio, berarti di bawah juga harus ada Satrio. Kalau cocok, oke. Di atas ada Satrio, di bawah ada Satrio, berarti referensinya betul. Dapat skor 1. Kan gitu Ibu Bapak ya. Oke. Kalau 2 bagaimana? Kalau 2 lanjut saja. Misalnya, kalau 2 misalnya tadi di sini titik koma. Kalau misalnya berdua jangan lupa pakai tanda dan. Ya, dan itu dan yang simbol Bapak Ibu. Nah, tadi Purwasi. Oke, ini kalau sendiri ini kalau berdua dia langsung seperti ini. Purwasi, D titik. Nah. Oke. Ini kan seperti ini. Ya. Kalau 3 bagaimana? Nah, tadi kan ada 3. Bapak Ibu ya. Tadi siapa lagi? Desi Purwasi. Yang ketiganya harus pakai ini. Ingat tadi Wilujeng, I. Nah, gini Bapak Ibu kalau bertiga. Sampai di sini paham Bapak Ibu?
Insya Allah Pak, paham. Oke, alhamdulillah. Ya. Oke. Itu untuk membuat kutipan langsung ataupun kutipan di akhir, kutipan di awal, kemudian mencocokkan dengan daftar referensi. Nah, cuma nanti Bapak maaf mau tanya, boleh? boleh Ibu? Kalau misalnya kita punya referensi tapi yang hanya sebagai referensi buat bacaan aja Pak, tapi nggak dituliskan gitu kata-kata atau kalimat langsungnya, itu gimana Pak? Masukkan ke referensi ke daftar pusaka atau gimana? Kan nggak ada di kutipan langsungnya. Ya, nah kalau misalnya seperti itu, Ibu coba, misalnya Ibu baca buku mengenai metodologi penelitian, begitu Ibu ya? Biasanya buku yang berkendala. Contoh, misalnya saya ambil contoh di bagian ini kutipan, metodologi misalnya. Prosedur penelitian ini menggunakan ini misalnya, prosedur penelitian, contohnya penelitian ini menggunakan penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK ya, yang mana guru melakukan upaya perbaikan hasil belajar matematika siswa pada materi sistem perkalian. Titik. Oke. Nah, di sini Ibu kan baca buku mengenai PTK. Betul nggak, Bu? Iya betul Pak. Oke. Sedangkan kemudian saya menyimpannya di mana? Saya baca aja tapi tidak secara langsung mengutip. Nah, nanti Ibu tambahkan kalimat misalnya. Prosedur PTK, misalnya prosedur PTK yang dilakukan diadopsi merujuk pada tahapan yang dikembangkan oleh, nah siapa pengembang bukunya, gitu aja Bu. Jadi upayakan ada satu kalimat yang menunjukkan bahwasanya ini tuh rujukan saya loh, misalnya PTK. Oke, ambil sistem dari UT, pengarangnya siapa misalnya, ambil sembarang. Oke, Zuhdan misalnya gitu kan. Oke, dikembangkan oleh siapa misalnya, Bu Indri langsung misalnya, dikembangkan oleh Dewi tahun 2023. Seperti ini saja, Bu. Misalnya nanti kita Iya, tambahkan, jadi berarti kalau di sini ada Dewi ya, di sini ada Dewi tahun 2023, nanti langsung tambahkan, berarti saya nambah di bagian daftar pustaka. daftar pustaka langsung ditambahkan. Oke. Nah, karena Dewi itu dia berada di atas Z, ya, dia kan harus abjad ini Bapak Ibu ya. Oke. Dia penyusunannya harus abjad. Nah, nanti berarti di sini Dewinya. Nah, di sini berarti Dewi titik koma I titik C ya, tahun 2023. Nah, kalau buku Bapak Ibu di sini. Kalau buku yang miring itu adalah judul bukunya. Nah, oke, misalnya saya ambil contoh. Pedoman penelitian tindakan kelas kita, misalnya ini diterbitkan. Nah, nama penerbit, kota terbit dulu, kota terbit. Oke, misalnya kota terbit titik 2 penerbit. Seperti ini saja Bu Dewi. Bu Indri ya, maaf. Oke. Jadi usahakan, meskipun Pak saya kan cuman tidak secara langsung merujuk, tapi kita lihat ide apa yang Ibu tangkap dari situ. Misalnya idenya itulah ide tentang prosedur penelitian tindakan kelasnya. Ya, harus upayakan ada satu kalimat yang menyatakan bahwasanya, saya tuh menggunakan buku ini loh di bagian ininya gitu. Ya, Oke, baik begitu ya, Pak. Bu Indri ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke, Bu. Oke. Bapak Ibu yang lain bagaimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan Bapak Ibu?
Bapak, maaf mohon bertanya, ini sebenarnya kan kemarin saya sudah upload tugas ya Pak ya untuk Karil yang tugas 1 itu kan sama dengan PKP. Ternyata waktu bimbingan kemarin judul PKP saya itu dirubah sama tutornya. Itu apa saya harus merubah Karil ini atau gimana Pak? Atau saya bikin masing-masing nih Karil sendiri, PKP sendiri gitu? Mangga Bu Tri, apakah ya PKP mau dijadikan sekaligus dengan Karil? Silakan. Kalau misalnya Bu Tri, oh saya mau Karil aja, PKP saja, biar tidak saling biar tidak saling mempengaruhi. Mangga juga, tidak ada kewajiban, tidak ada arahan. Cuman nanti kalau misalnya, oh saya ingin menyamakan antara Ya. PKP dengan Karil. Artinya nanti Bu Tri harus merevisi tugas 1 tadi, supaya nanti tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan seterusnya itu saling sinkron, saling berkelanjutan begitu Ibu. Oh gitu ya Pak. Karena kan kemarin waktu sudah yang pertama dicontohin dengan Bapak waktu kita tweet yang pertama itu kan judul itu saya pakai ya Pak ya. Kemudian Iya, betul. Bimbingan dengan dosen PKP-nya itu oke Pak. Giliran sudah upload tugas 1 ke diisi layar itu ada banyak perbaikan gitu. Jadi tapi kan berhubung saya sudah upload yang tugas Karil, jadi kan otomatis kalau saya mau menyamakan dengan TKP, saya harus merubah tugas 1 yang Karil kan ya Pak? Betul. Ya, Berarti kalau mau saya disamakan dengan PKP, artinya Ibu harus perbaiki lagi tugas 1-nya. Kalau memang mau Iya. bertahan di masing-masing juga enggak apa-apa. Mangga aja Ibu. Kalau bertahan nggak mampu untuk berpikir ya Pak. Ya, Karena memang berbarengan kalau sama dari yang saya lain. pribadi, saya lebih menyarankan Bapak Ibu untuk sekaligus dengan PKP. Mengapa? Iya. Karena biar Bapak Ibu tidak kerja 2 kali, begitu Bapak Ibu. Tapi tetap saja, Bapak Ibu punya pilihan, mau dikerjakan masing-masing mangga, tidak ada ini juga. Iya, baik. Terima kasih Pak. Oke Bapak Ibu, oke Bu Tri. Oke, Bapak Ibu lain ada pertanyaan mangga? Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai ini. Bapak, tapi nanti izin untuk yang misalnya saya ada perbaikan di tugas 1 itu tetap bisa saya edit ya Pak? Saya edit, saya hapus, terus saya ajukan kembali gitu. Karena kan Bisa, memang bisa Ibu, bisa. misalnya tugas 1 belum dinilai dengan Bapak gitu. Iya, Terangannya. bisa, tetap bisa. Nanti nilainya itu nanti di akhir Bu, kumulatif. Kenapa belum diarahkan untuk melakukan penilaian? Karena memang faktanya akan ada banyak perbaikan seperti ini. Iya, Daripada nanti nilainya itu jelek di awal begitu kan ya. Nah, saya berkesimpulan iya. udah saja nanti nilainya akumulatif begitu. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke. Pak Oke, Rizky, boleh Ibu, mohon siapa tadi? Bu maaf. Eka, boleh Bu Eka, silakan Bu Eka. Saya mau bertanya Pak. Keren iya. Pak, saya mau bertanya. Hari apa atau tanggal berapa? Soalnya kalau kita mengacu ke tanggal yang ada di tugas pengajuan itu masih sama sekali Pak. Ya. Nah itu membuat bingung gitu loh Pak. Saya masih mamang sama itunya Pak, sama tanggalnya seperti itu Pak. Iya, betul Ibu. Terima kasih Untuk Pak. tanggal pengumpulan Bapak Ibu ya, itu nanti pengumpulannya batas akhir pengumpulan itu nanti di deadline akhirnya itu memang di tanggal sebegitu Bapak Ibu. Cuman Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan tugas 2 kalau tugas 1-nya belum diupload, belum dikumpulkan. Begitupun nanti tugas 3. Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan tugas 3 kalau misalnya tugas 2 belum dikumpulkan. Nah, kenapa dibuka sampai tanggal yang cukup lama? Karena tadi ada kemungkinan perbaikan. Kalau misalnya ditutup, misalnya saya tok tanggal 22 Oktober, tanggal 20 kemarin ya, tok tanggal 20, Bapak Ibu yang melakukan perbaikan tentunya nanti akan kena. Atau misalnya yang ganti judul, ganti topik. Jadi kan nanti dilihat kesesuaian antara tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4-nya. Sinkron atau tidak. Nah, makanya tetap dibuka sampai akhir. Jadi silakan Bu Eka, nanti kalau memang ada perbaikan, boleh Bu, silakan lakukan perbaikan begitu, Bu ya. Oke. Sekali Pak. Iya, mangga Ibu. Oke.
Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Lanjut Pak. Oke, boleh Pak Martin. Mangga Pak Martin, silakan. Oke, gini Pak, untuk pertanyaan ini, nggak masuk ke di awal ya, untuk Karil ini, artikel ini kan, itu untuk jumlahnya, itu ditentukan Jumlah apanya Pak? Jumlah halamannya? atau mungkin kurang dari ini atau di atas dari itu, gitu. Pak, Oh sebenarnya iya. minimal atau itu kan nanti gimana itu Pak? Ya, untuk jumlah, oke, terima kasih Pak Martin. Untuk jumlah halamannya Bapak Ibu ya, mulai dari judul ya sampai nanti paling akhir, sampai di sini nanti sampai daftar pustaka itu minimal 12 halaman, maksimal 15 atau 16 halaman saja. Sekali lagi Bapak Ibu ya, minimal 12 halaman, maksimal 15 atau 16 halaman. Jadi Bapak Ibu ada rentang. Oke. Ya, dari 12 sampai 16 halaman lah begitu kurang lebih. Pastinya sudah diatur Bapak Ibu ya di sini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mengikuti. Oke. Terima kasih Pak Martin sudah mengingatkan kembali. Terima kasih Pak. Oke. Iya. Oke, kita lanjutkan dulu Bapak Ibu ya. Minimalnya 10. Bagaimana Ibu? Kirain minimalnya 10 halaman. Nah, iya. Kalau di buku itu mintanya 10 halaman Ibu ya. Iya, Kalau di Pak. buku Ibu, ya kalau di buku itu memang dia mintanya 10 halaman. Cuman Bapak Ibu kemarin ketika kami telusuri ada Bapak Ibu untuk daftar pustaka saja itu sudah 2 halaman Bapak Ibu. Nah, jadi 10 halaman itu. Makanya nanti dibilangnya 12 halaman. Jadi 10 halaman itu isinya saja, 2 halamannya itu untuk daftar pustaka Bapak Ibu. Oke, begitu Ibu ya? Iya, Pak. Oke. Nah, mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Oke. Nanti pertanyaan berikut nanti sesi yang kedua kita akan coba tanya jawab. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk panduan untuk template ini sudah saya buat seoperasional mungkin. Bapak Ibu tinggal mengikuti poin-poin yang ada di sini. Contoh, ya, di bagian pendahuluan ada arahan yang berwarna biru ini Bapak Ibu. Yang warna biru ini tuh adalah arahannya. Oke, contoh. Di bagian pendahuluan harus memuat satu latar belakang masalah. Yang mana latar belakang itu terdiri dari identifikasi masalah, yang kedua analisis masalah, yang ketiga alternatif dan prioritas pemecahan masalah. Yang kedua harus memuat tentang rumusan masalah. Yang ketiga harus memuat tujuan penelitian, baik itu perbaikan ataupun pengembangan. Kemudian yang keempat harus menjelaskan kurang lebih kira-kira penelitian itu bermanfaat untuk apa. Oke. Nah, kalau dibuat seperti itu berarti setidaknya ada 3 paragraf atau 4 paragraf begitu Pak Ibu ya. Nah, ingat setidak-tidaknya ada 3 atau 4 paragraf yang menjelaskan mengenai ini. Itu seminimal-minimalnya. Pak, saya butuh banyak 4 paragraf mau 10 paragraf silakan saja. Tidak apa-apa. Nah, yang pasti ketika Bapak Ibu menuliskan ini, Bapak Ibu ingat materi kita minggu lalu. Ya, minggu lalu kita sudah jelaskan karakteristik. Dalam menjelaskan atau menulis karya ilmiah itu tidak boleh berbelit-belit Bapak Ibu. Harus jelas subjek, predikat, dan objeknya. Jadi kalimatnya itu harus kalimat sempurna yang biasanya Bapak Ibu ajarkan ketika belajar bahasa Indonesia. Begitu Bapak Ibu ya. Ya.
Pak Martin mungkin sudah di sekolah ya, tadi ke anak-anak mengajarkan bahasa Indonesia, bagaimana menulis kalimat yang baik dan benar. Nah, sekarang Bapak Ibu gunakan menulis kalimat yang baik dan benar itu di dalam karya ilmiah. Karena itu menjadi bagian dari penilaian Bapak Ibu ternyata. Jadi bagian penilaian seperti apa? Kemampuan berbahasa. Nanti itu ada kaitannya di penilaian. Apakah Bapak Ibu sudah menggunakan bahasa dengan ejaan yang disempurnakan atau menggunakan bahasa yang justru tidak bisa dipahami? Nah, itu akan menjadi catatan nantinya ketika penilaian akhir Bapak Ibu ya. Oke. Di sini Bapak Ibu bisa ceritakan latar belakang masalah, yang mana latar belakang masalah itu terdiri dari identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu apa? Menjelaskan mengenai kondisi pembelajaran yang terjadi di kelas. Kan tadi di awal sudah dikasihkan dikasihkan prolog dulu ya, materi. Contohnya ini kan prolog nih, materi sistem perkalian dan bla bla bla. Nah, kemudian Bapak Ibu ceritakan dalam realitanya pelaksanaan pembelajaran di kelas 4 SDN larangan. Nah, di sini boleh sebenarnya. Kalau memang ada beberapa yang menyarankan tidak menuliskan langsung. Kenapa? Karena ini bisa saja nanti menjadi bumerang Bapak Ibu. Contoh ya, contoh gini Bapak Ibu. Di sini si autor misalnya Pak Martin menulis dalam realita pelaksanaan pembelajaran di kelas 4 SD Larangan Luar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, siswa seringkali kesulitan menyerap materi pembelajaran IPS. Itu fakta ya Pak Martin ya. Bapak Ibu ya, itu fakta ya. Misalnya Bapak Ibu mengajar di situ, itu fakta. Tapi ketika Bapak Ibu menuliskan seperti ini, ada pihak-pihak yang mungkin saja misalnya orang tua siswa misalnya, atau mungkin komite sekolah, atau mungkin pengawas, atau mungkin dinas pendidikan yang tidak suka dengan kalimat ini, itu bisa dituntut Bapak Ibu. Nah, maka dari itu saya sarankan supaya tidak langsung merujuk kepada subjek tertentu, Bapak Ibu bisa menggunakan pseudonym atau nama anonim untuk sekolahnya. Contohnya seperti ini. Namun faktanya, hanya gini ya, dalam realita pelaksanaan pembelajaran, D-nya ini di salah satu sekolah, ya, ini di salah satu sekolah dasar, di di Kecamatan Larangan, ini aja, atau di Kabupaten Pamekasan, gini aja boleh. Dalam realitanya pelaksanaan pembelajaran yang diamati pada salah satu sekolah, yang diamati di kelas 2 SD misalnya dia. Yang diamati di kelas 2 SD pada salah satu sekolah dasar di Kabupaten Pamekasan. Nah, ini kan anonim, tidak jelas sekolahnya mana. Yang penting Bapak Ibu ini menunjukkan, oh, saya itu penelitiannya di Kabupaten Pamekasan. Kalau sudah seperti ini, saya pastikan Bapak Ibu insya Allah aman dari tuntutan dari pihak-pihak yang mungkin saja nantinya tidak puas dengan atau tidak senang dengan statement atau temuan Bapak Ibu. Karena kalau dalam dunia akademik Bapak Ibu pernah ada kejadian yang melapor, oh ini si A ini dia menyatakan sekolah saya itu pembelajarannya kurang aktif, atau misalnya fasilitasnya kurang bagus, atau misalnya gurunya membosankan. Guru yang bersangkutan nanti bisa saja marah. Kemudian dia menuntut jurnalnya atau menuntut nanti UT misalnya. Nanti UT akan dikembalikan kepada Bapak Ibu yang menulis. Nah, makanya daripada itu saya sarankan Bapak Ibu menyamarkan nama sekolahnya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Cek. Saya tidak bicara sendiri toh? Iya Pak, tidak di sini. Maaf gangguan Pak. Kadang terputus. Sinyalnya memang agak susah Pak. Iya. Tapi kamu menyimak insya Allah nyambung Mbak. Ya, tapi jangan sampai bisa ketiduran diterima Ibu ya. Pak, insya Allah.
Ya, Tidak, jangan sampai Pak. ketiduran ya, seperti saya bacakan dongeng gitu. Tidak, Pak. Oke. Berarti Nah, Bapak itu Tidak, kalau Pak. misalnya sekolahnya itu tidak perlu disebutkan, tapi kalau misalnya kabupatennya tidak apa-apa gitu, Pak. iya, betul. Karena kan walaupun memang penelitiannya kita yang dilakukan di sekolah kita gitu ya, Pak ya. Terus Iya. Bapak izin bertanya untuk dia latar belakang identifikasi masalah itu kita mengambilnya memang berdasarkan artikel atau kita memang dari masalah yang kita kalau kayak dari PTK itu kan memang kita masalah latar belakang itu memang yang terjadi di sekolah kita kan, Pak? Iya. Nah, untuk bagian latar belakang ini, identifikasi masalah itu spesifik, Bu. Spesifik menjelaskan kondisi pembelajaran yang terjadi di kelas. Artinya di sini, Bapak Ibu harus menjelaskan bahwasannya kalimat ini berdasarkan hasil observasi saya. Makanya di sini ada kalimat. Dalam realita, pelaksanaan pembelajaran yang diamati. Nah, diamati ini kan bisa diobservasi. Artinya ini tuh data yang Bapak atau informasi yang Bapak Ibu langsung amati. Oh, gitu. Terus nanti itu diperkuat dengan apa, Pak? Misalnya statement dari pendapat siapa gitu ya, Pak. Itu kan karena ada contohnya tuh menurut pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan para ahli. Jadi statement yang kita buat itu dikuatkan dengan pendapat para ahli gitu, Pak. Bisa. Oke, sampai di sini dulu, Bu ya. Oke, gitu apa-apa. Oke, terima kasih Bu Tri. Ini Bu Tri terlalu bersemangat ini. Kita baru sampai ke bagian identifikasi masalah, Ibu ya. Oke. Iya. Oke. Nah, Bapak Ibu sudah jelaskan panjang kali lebar kali tinggi kali berapapun itu gitu ya ceritanya, menjelaskan bagaimana realita pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, itu kan kondisi real. Itu Bapak Ibu ya, itu kondisi real. Nah, di sini Bapak Ibu ceritakan. Padahal ya, misalnya ini Bapak Ibu harus ceritakan, padahal menurut Suherman, artinya di sini apa? Bapak Ibu tuliskan, padahal menurut Suherman, pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang efektif. Nah, ini kan kondisi ideal. Ya. Ini kondisi yang sifatnya ini adalah ini kondisi nyata, kondisi real, ya, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu counter, Bapak Ibu bandingkan dengan kondisi ideal. Artinya ada perbedaan kan Bapak Ibu antara kondisi real dengan kondisi ideal. Nah, perbedaan atau gap atau kekosongan antara kondisi real dan kondisi ideal itu merupakan masalah. Itulah analisis masalahnya Bapak Ibu. Nah, jelas masalahnya. Misalnya di sini pada faktanya siswa itu di kelas tuh sering mengantuk misalnya. Itu fakta ya. Siswa itu sering mengantuk, sering mengobrol, kemudian fokusnya entah kemana-mana. Itu kondisi real. Sekarang bandingkan. Padahal menurut siapa, Mbak? Menurut Suherman kah? Menurut Martin kah? Atau siapakah gitu kan ya? Pembelajaran itu yang baik itu seperti apa? Misalnya pembelajaran yang baik itu menurut Martin adalah pembelajaran yang siswa itu terlibat aktif. Ini misalnya Bapak Ibu ya, siswa itu terlibat aktif. Artinya fokus siswa itu tertuju pada pembelajaran yang sedang dilaksanakan di dalam kelas. Itu idealnya. Nah, artinya kan ada perbedaan antara kondisi nyata dengan kondisi idealnya. Nah, disitulah Bapak Ibu ceritakan mengapa itu terjadi. Nah, mengapa itu terjadi itu merupakan bagian dari analisis masalah. Baik. Oke, contoh tadi di sini siswa itu kan kondisi nyatanya itu siswanya jenuh, bosan. Sedangkan kondisi idealnya siswa itu harusnya terfokus. Itu kan Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu analisis. Nah, kira-kira itu tuh kenapa? Nah, Bapak Ibu baca artikel. Oh, misalnya dari 10 artikel menyatakan mengapa siswa itu bisa seperti itu. Ternyata ada beberapa hal. Misalnya penyebabnya itu metode pembelajaran yang monoton misalnya. Oh, ini ternyata masalah utamanya itu justru di metode pembelajaran. Nah, atau misalnya analisis masalahnya justru terjadi karena
model pembelajarannya yang tidak memungkinkan siswa untuk terlibat aktif. Atau mungkin media pembelajarannya. Atau mungkin hal-hal lainnya yang berkaitan. Dari sinilah Bapak Ibu nanti coba rumuskan. Arahkan dengan judul Bapak Ibu. Misal, di sini judulnya adalah penerapan modal. Oke, artinya kata kuncinya modal. Di bagian analisis masalah ini, ya, di bagian analisis masalah ini, Bapak Ibu arahkan kira-kira modalnya bermasalah atau tidak. Jadi bahasanya di sini, berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan, penyebabnya adalah, nah, model atau metode pembelajaran yang diterapkan guru seringkali monoton dan kurang melibatkan siswa dalam pembelajaran. Misalnya ini berdasarkan analisis masalah Ibu atau Bapak. Ya. Kemudian, masalahnya ketemu nih. Oh, ternyata masalahnya itulah model pembelajarannya yang monoton. Atau metode pembelajarannya yang tidak interaktif. Sehingga nanti Bapak Ibu tawarkan. Nah, dari sejumlah metode atau model yang ada ya. Nah, sesuaikan make a match. Di sini kan contohnya make a match ya. Make a match. Nah, ya. Make a match merupakan, nah di sini ceritakan merupakan metode yang pembelajaran yang cocok untuk mengatasi masalah ini. Loh, kenapa? Kenapa harus metode make a match? Nah, Bapak Ibu sajikan fakta-fakta atau Bapak Ibu buktikan bukti menggunakan hasil artikel. Atau kemarin kan sudah menjelaskan kenapa harus model make a match. Nah, di sini ada menurut Triatno misalnya, mengapa harus model make a match? Menurut Triatno, kemudian menurut siapa ceritakan. Nah, membantu mengatasi semua membaca, gitu ya. Kemudian misalnya di sini Martin tahun 2020 juga membuktikan. Nah, misalnya gitu kan ya. Model make a match mampu meningkatkan konsentrasi siswa misalnya. Tiara siapa lagi di sini? Tri misalnya, Tri. Tahun selain itu Tri, nah, tahun 2011 misalnya juga telah misalnya selain itu penelitian, nah penelitian Tri tahun 2011 menunjukkan efektivitas misalnya efektivitas model make a match dalam mengatasi masalah demotivasi. Nah, ini kan sudah 3 rujukan Bapak Ibu. Nah, rujukan yang 3 ini mendukung alternatif pemecahan masalah yang Bapak Ibu tawarkan. Kan masalahnya sudah jelas. Masalahnya itu adalah model pembelajaran yang sering monoton, kan gitu contohnya di sini ya. Contoh di sini tuh masalahnya itu adalah model pembelajaran yang monoton dan kurang melibatkan siswa. Kemudian Bapak Ibu tawarkan. Kalau seperti itu, saya tawarkan solusinya itu adalah menggunakan model make a match. Ini penawaran Bapak Ibu. Nah, kenapa model make a match? Kan gitu ya. Bapak Ibu sajikan bukti-bukti. Triatno telah mencobakan, Martin telah mencobakan, Tri sudah mencobakan. Nah, dari 3 bukti ini bukti-bukti yang mendukung alternatif yang Bapak Ibu berikan. Kalau bahasa kedokterannya Bapak Ibu ya, ini tuh bukti-bukti yang mendukung resep Bapak Ibu gitu loh. Nah, Bapak Ibu melihatkan, oh gejala apa? Kalau misalnya gejalanya itu misalnya maaf ada siswa harusnya kulit itu tidak merah-merah gitu kan ya? Apa karena panas misalnya kulitnya merah-merah. Kemudian idealnya kan tidak merah-merah kan gitu ya? Oh ternyata maaf contoh sederhananya latar belakang identifikasi masalah itu dalam 2 bulan terakhir seringkali banyak mengalami kulit yang merah-merah. Padahal
itu menjadi kajian langka. Setelah dianalisis, ternyata temperatur berpengaruh. Ya, suhu panas membuat kulit kita tuh merah-merah. Contohnya ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu konsultasi ke dokter. Oh, kamu harus makan obat ini. Kemudian bertanya, kenapa dok obat itu? Saya sudah mencobakan obat itu kepada Triatno, kepada Martin, dan kepada Tri, dan obat itu efektif untuk untuk mengurangi mungkin saja alergi, gitu kan ya. Nah, gitu Bapak Ibu kurang lebih ya. Contohnya. Nah, kemudian di sini barulah Bapak Ibu rumuskan ya, rumuskan masalah penelitian. Kemarin kan sudah diminta untuk membuatkan rumusan masalah Bapak Ibu ya. Nanti dituliskan di sini. Untuk bagian manfaat ini sifatnya Bapak Ibu tidak wajib. Boleh ada, boleh tidak. Oke, ini sifatnya tidak wajib. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu masuk kepada bagian kerangka dasar teori. Ini harusnya tidak rumit Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ini sudah sangat biasa. Di bagian kerangka dasar teori ini, nanti Bapak Ibu coba berikan penjelasan teori-teori mendasar mengenai variabel-variabel yang Bapak Ibu angkat. Contoh tadi, kalau di sini kan make a match. Nah, cukup make a match-nya saja. Hasil belajar tidak perlu. Ibu ceritakan model make a match. Berarti kalau di sini modelnya make a match, ceritakan saja di bagian sini, ya, model make a match. Nah, kira-kira apa sih model make a match itu? Itu ya, Bu siapa nih, Bu Sarah? Bu Sarah masih ada? Ya, Pak. Oke, gitu ya Bu Iya, ya. Pak. Nanti Ibu Siap. ceritakan model make a match itu. Baik secara definisi, tapi saya harapkan untuk di bagian kerangka dasar teori ini, Ibu juga harus sampai kepada bagian operasional. Loh, bedanya apa, Pak? Gitu kan ya? Kalau secara definisi itu kan secara umum. Misalnya, model match itu ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, di bagian sini, Ibu ceritakan yang utama atau realnya atau penerapannya di pembelajaran saya seperti apa. Nah, itu Ibu coba jelaskan di sini ya. Ya, Pak. Oke. Itu untuk di bagian kerangka dasar teori. Nah, untuk di bagian penelitian, nanti Bapak Ibu tinggal ikuti saja. Subjeknya siapa, prosedurnya bagaimana. Nah, yang biasanya lalai, oke, mohon maaf Bapak Ibu, saya sedikit menggunakan bahasa yang lalai. Bahasanya agak lalai gitu kan ya. Di bagian intervensi guru. Apa itu intervensi guru? Intervensi guru menjelaskan secara rinci mengenai aktivitas pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Kan harapannya dengan membuat PTK ini Bapak Ibu kan berbagi informasi kepada guru-guru lain ya. Kalau misalnya siswanya itu kurang bersemangat, saya ada obat loh ini. Obatnya menggunakan match. Di bagian intervensi guru, Bapak Ibu harus menjelaskan bagaimana cara menggunakan atau bagaimana model match itu dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Bahasa yang sederhananya saya menyebutnya itulah RPP yang dinarasikan. Apalagi itu RPP yang dinarasikan? Ambil contoh. Model make itu ada 5 tahap. Misalnya pada tahap pertama, ya kita kan ya. Pada tahap pertama, ya, guru memberikan stimulus kepada siswa menggunakan media video atau media gambar atau memberikan permainan, membuat peraturan permainan dan sebagainya gitu aja. Bagaimana Bapak Ibu? Terserah Bapak Ibu, karena ini sesuai dengan variabel Bapak Ibu semuanya. Ya, ini yang harus utamanya di sini. Kenapa? Karena di bagian intervensi guru inilah orang-orang atau guru lain yang menghadapi permasalahan yang sama bisa menggunakan metode Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalahnya. Sehingga nanti Bapak Ibu solusi yang Bapak Ibu gunakan itu bermanfaat untuk orang banyak gitu loh Bapak Ibu. Oke, begitu ya Bapak Ibu ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, gitu. Bapak, maaf untuk yang RPP dinarasikan itu masih agak sedikit belum jelas gitu ya Pak. Itu Oke.
RPP yang dinarasikan itu kita menceritakan langkah, maksudnya kegiatan awal, inti, dan akhir dari RPP kita itu, atau memang langsung ke intinya, Pak? RPP yang dinarasikan ini berfokus pada variabel yang Ibu ambil. Oke, mohon maaf, Bu Tri, variabelnya apa, Bu? Kemarin itu kan ini ya, Pak, apa? Nah sih, judul saya kan, bentar, Pak. Judul saya kan pengenalan bangun datar menggunakan media pembelajaran 3 dimensi untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SD. Nah, oke, baik, terima kasih Ibu. Nah, di sini Ibu harus menjelaskan bagaimana step by step atau bagaimana tahapan-tahapan pembelajaran untuk menggunakan media 3 dimensi Ibu itu. Misalnya, di bagian awal, untuk intervensi guru begitu kan Bu ya? Ya. Untuk mendukung pembelajaran, contohnya gini, guru merancang atau untuk guru merancang guru memanfaatkan, nah ini kan memanfaatkan media 3 dimensi yang terbuat dari misalnya karton gitu Bu ya. Stereofoam kemarin Pak, dari Stereofoam ya. Iya. Stereofoam, media 3 dimensi yang terbuat dari stereofoam guna memberikan pengalaman yang nyata untuk guna memberikan visualisasi. Nah, visualisasi kepada siswa. Ini untuk pengantarnya. Pada awal tahap awal, kan? Tahap persiapan. Nah, tanya gitu kan? Tahap persiapan guru. Nah, tahap persiapan guru membuat desain atau tahap persiapan guru misalnya guru kalau misalnya pembelajaran berkelompok begitu Bu ya. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Kebetulan saya bagi 3 sih Pak kemarin, jadi beberapa kelompok atau 3 kelompok gitu kita tulis secara runtut gitu Pak. Ya, kenapa dibagi 3 kelompok Bu? Karena yang kan gini Pak, itu 3 kelompok, jadi nanti masing-masing kelompok itu kan ada tugasnya, ada yang bangun, kan itu kebetulan bangun datar ya Pak, ada yang persegi, ada yang lingkaran, kemudian segitiga. Karena ini masih kelas 1 ya Pak ya, jadi dari masing-masing kelompok nanti mereka itu akan mempresentasikan ke depan, oh ini loh bangun yang mereka yang satu yang per kelompok itu sudah didiskusikan di kelompok, nanti mereka presentasikan di depan, ini misalnya ini bangun segitiga itu mempunyai 3 sisi, kemudian sisinya sama panjang, seperti itu sih Pak. Terus contoh itu yang ditulis Bu. Oh itu ya Pak ya, seperti itu ya. Tahap persiapan guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dengan tugas yang berbeda. Beda, iya. Misalnya dengan tugas yang berbeda-beda. Kelompok 1 mendiskusikan tentang ini yang ceritakan RPP yang dinarasikan seperti ini Bu. Mendiskusikan tentang segitiga gitu Pak. Segitiga berdasarkan media yang telah disediakan. Gitu. Nah, kelompok 2 seterusnya. Kelompok 2 tentang lingkaran dan kelompok 3 tentang persegi. Itu misalnya gitu Bu ya. Oke. Setelah siswa berdiskusi, setelah siswa berdiskusi terkait, apa yang didiskusikan? Terkait ciri-ciri. Nah, kan ini ciri-ciri bangun datar yang ada yang mereka setelah siswa berdiskusi tentang bangun datar pada masing-masing kelompok ya. Di masing-masing kelompok
Siswa diminta untuk mempresentasikan, ya, untuk menceritakan. Karena kalau siswa SD tidak mungkin mempresentasikan, menceritakan, ya. Menceritakan hasil diskusi mereka di depan kelas. Di depan kelas. Jadi gitu aja, Bu. Oke. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang ingin diceritakan? Nah, di sini peran gurunya nggak, Bang? Ini kan siswa persiapan guru membagi kelompok. Nah, selama presentasi, oke, Gurunya guru membantu siswa guru membantu siswa menerjemahkan konsep-konsep esensial. Guru menambahkan penjelasan mengenai konsep-konsep esensial terkait objek yang sedang dibahas. Ini kan bagian tahapan-tahapan pembelajaran yang Ibu rancang. Ini yang sebenarnya diinginkan. Oh, ternyata Bu Tri itu dia menggunakan media 3 dimensinya seperti ini loh. Nah, itu kan yang sebenarnya kan. Nah, terakhir gitu kan, kalau misalnya sudah selesai gitu Ibu bahas gitu kan, terakhir sebelum pembelajaran ditutup, sebelum pembelajaran ditutup, guru memberikan kesempatan kepada perwakilan siswa untuk misalnya menyimpulkan topik bahasan ya, serta memberikan penguatan pada konsep-konsep esensial. Udah, seperti ini saja, Bu. Singkat, padat, dan jelas. Tidak usah panjang-panjang ya. Tidak usah diberikan penjelasan pada bagian pendahuluan harus menceritakan mengenai mengabsen siswa, menanyakan kabarnya, enggak usah. Intinya saja. Oh iya. Ya, Gini. berarti kan inti kegiatan kita mau ngapain sih di kelas itu gitu ya, Pak ya? Iya, dan kaitannya dengan topik penelitian Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak, luar biasa penjelasannya. Ya, baik Ibu ya. Oke. Nah, sampai di sini lanjutkan di bagian teknik analisis data. Oke, ada yang kurang sebenarnya sih di sini harusnya ada prosedur penelitian. Nanti diceritakan instrumen penelitiannya di sini. Ini lupa saya. Instrumen dan teknik analisis data. Nah, gitu aja Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, di tugas 2 saya harapkan sudah sampai ke bagian metode ini. Lengkap dengan kutipan-kutipannya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Dengan teorinya juga, Pak, atau belum? Iya, Bu. Lengkap ya. Berarti Bapak Ibu coba tugas 2-nya itu langsung dari pendahuluan ini sampai kepada metode. Sampai ke sini ya. Sampai ke sini. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah lelah. Sudah lelah. Bapak, yang ya, itu boleh. Yang barusan yang coret-coretnya bisa dikirim ke grup, Pak. Jelas Ibu, saya kirim ke grup. Untuk bahannya Bu Sarah, kita nanti takut lupa ya Bu. Iya, takutnya lupa tentunya. Di tengah jalan. Ya, tentunya ini saya kirim ke grup Bu. Tenang ya. Ini langsung saya kirim ke grup. Biar nanti Bapak Ibu bisa langsung ini. Langsung eksekusi Pak. Ya. Karena memang Bapak Ibu, setelah sekian lama mencobakan, ini sama seperti kita belajar menulis karya ilmiah itu Bapak Ibu, sama seperti kita mengajarkan anak kita itu ngomong Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau misalnya ngajarkan anak kita usia 1 tahun 2 tahun berbicara gimana Bapak Ibu? Ajak ngobrol terus ya. Ajak ngobrol terus biar dia terbiasa ngobrol gitu Bapak Ibu ya. Sama dengan ini Bapak Ibu.
Dicobakan terus, Saya dicobakan terus. belum Nggak punya apa-apa, salah-salah juga kan. Misalnya kalau anak kita kalau usia 1 tahun 2 tahun ngobrol R itu ada sebagainya, nggak apa-apa dulu. Nanti selanjutnya diarahkan gitu kan ya. Itu Bapak Ibu. Jadi memang best practice ini harus diulang. Kalau misalnya tiap hari misalnya Bapak Ibu dengarkan ceramah mengenai bagaimana menuliskan karya ilmiah gitu kan ya, dijamin Bapak Ibu tidak akan selesai mata kuliah karya ilmiahnya. Tapi kalau saya lagi Bapak Ibu misalnya waktu luang Sabtu Minggu tidak ngajar di sekolah atau jam istirahat tidak ada ngajar gitu kan Bapak Ibu ya. Coba aja nulis 1-2 kalimat ya, baca 1-2 artikel, tuliskan ya. Insya Allah Bapak Ibu selesai. Oke, Bapak Ibu. Ini Pak Martin sepertinya sudah siap-siap pergi ngeronda ini Pak Martin ya. Nggak apa-apa Pak. Bapak maaf Pak, untuk tugas 2 ini deadline-nya nggak Sabtu atau Minggu ini kan Pak? Enggak ya Maksudnya Bu. nggak hari Sabtu besok kan? Nggak ya Pak? Enggak Bu. Alhamdulillah. Iya, enggak Bu. Nah, Pak, Bapak Ibu. minggu ini Pak. Enggak minggu ini. Minggu ini Kita banyak kalau deadline Pak, kuis-kuis semua Pak. Oke, saya coba buka ini Bapak Ibu ya. Saya coba buka apa namanya yang di e-learning kita. E-learning kita itu akan ada web. Selanjutnya itu adalah tanggal berapa ini? Tanggal 6 November. Ya. Begitu Bapak Ibu ya. Berarti 2 minggu lagi. Tugas 2 ini harapan saya bisa selesai sebelum kita web 3 Bapak Ibu. Nah, Iya. tidak apa-apa nanti web 3 teknisnya adalah Bapak Ibu yang presentasi. Tadi kan rebutan tuh Pak, saya mau dianalisis, saya mau dianalisis. Nanti silakan rebutan. Siapa artikelnya yang mau dibedah dulu. Nah, bahasanya kita lah bedah artikel. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Insya Allah Pak. Insya Allah Iya. Pak. Ya. Sebelumnya Bapak Ibu lebih nyaman mana diskusinya malam atau diskusinya sore? Sore seperti apa? Sore Pak. Sore ya, oke. Sore itu nanti kita usahakan Bapak Ibu ya jam 2, mudah-mudahan 2 minggu lagi itu bisa kembali kepada siang. Karena pada hari ini memang kebetulan saya ada kegiatan sampai sore Bapak Ibu ya. Nanti mudah-mudahan ya bisa siang ya. Kalau tidak hari Kamis, hari Jumat kita pindahkan siang ya. Kalau tidak hari Kamis, hari Jumat. Iya Pak. Iya Pak. Siapa? Gitu Bapak Ibu. Ini sudah saya rekam, nanti besok atau lusa akan saya upload nantinya ya. Ya. Cuman 1 aja ini. Gimana Pak? Oke. Saya rekam Bapak Ibu, ini sudah saya rekam, nanti akan saya upload Bapak Ibu untuk kemudian nanti Bapak Ibu bisa tonton seperti kemarin. Insya Allah itu sangat membantu. Kalau misalnya diulang-ulang menontonnya, itu akan membantu Bapak Ibu untuk merumuskan kalimat per kalimatnya seperti itu kurang lebih ya. Ya karena lupa Oke. Pak kadang. Iya begitu Ibu. Oke. Maaf satu lagi Sudah Bapak. faktor usia Pak. Jadi ya maaf ya Pak, mohon dimaklumin kami nih para Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Nanti aja Bu ya. Bu Indri boleh Bu Indri tadi ingin bertanya? Terkait yang masih tugas 1 ya Pak, maaf. Itu untuk yang kerangkanya masih kerangkanya saja kan Pak ya? Iya. Sebenarnya kerangkanya itu ini kerangka itu tadi sudah saya rincikan lebih dari tugas 2 Ibu ya. Iya. Nggak apa-apa, nanti kerangka itu langsung saja di tugas 2, nggak apa-apa. Siap Pak, terima kasih. Yang penting utamanya di tugas 1 itulah bagaimana Ibu membuat rangkumannya. Kira-kira inti-inti artikelnya itu seperti apa. Oke. Silakan nanti difiksasi kalau misalnya ada yang mau ganti judul. Dari sekarang Bapak Ibu, jangan nanti ketika 2 minggu lagi baru ganti judul, repot lagi itu. Ketinggalan jauh. Ya. Iya. Insya Allah besok ya Pak, atau lusa saya bikin revisinya lagi. Karena ini sudah malam, baru pulang juga Pak. Iya, mangga Ibu ya. Baik. Bu,
Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jika tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan. Nanti silakan bertanya. Kalau bisa bertanya di grup saja Bapak Ibu ya, biar nanti semuanya tahu. Khawatirnya saya kalau yang pertama Bapak Ibu kalau misalnya bertanyanya private itu kadang ketelan. Jadi kalau misalnya kalau ketelan kok satu kan. Kalau misalnya di grup saya lihat kok udah ramai di grup gitu kan ya saya bisa buka. Biasanya kalau udah terlalu ramai di grup tuh lebih keinginan untuk keinginan untuk menjawab itu lebih tinggi. Kadang kalau misalnya satu-satu udah ketelan, udah jauh ke bawah gitu. Kadang seperti itu yang kadang ya mohon maaf juga Bapak Ibu. Kadang kita juga sesama rekanan dosen kadang tertimbun juga Bapak Ibu. Jadi sudah lupakan. Jadi pas ketemu itu, Pak, chat saya kemarin belum dibalas. Oh, mohon maaf Ibu gitu. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Mudah-mudahan yang bergabung hari ini bisa mendapatkan banyak pencerahan ya Bapak Ibu, dan kedepannya bisa lebih mudah dalam merancang atau menulis karya ilmiahnya. Sampai jumpa 2 minggu lagi dalam tutorial webinar kita, tapi kita tetap bisa bertemu secara asinkronus di grup WhatsApp yang sudah kita buat. Kalau misalnya ada temannya yang belum bergabung, mohon diajak Bapak Ibu ya. Saya tidak secara spesifik memantau, tapi saya juga akan tetap secara berkala memberikan informasi di di e-learning ya. Begitu Bapak Ibu. Kalau bisa ini ada yang on cam semua Bapak Ibu ya, biar saya foto gitu. Nggak apa-apa muka-muka bantal juga. Oke. Wajahnya. Oke. Ya. 1, 2. Ini ada yang bermuncul Bu Mesa nih. 1, 2, 3. Oke ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Semangat untuk belajarnya, jangan pernah jangan gampang menyerah begitu Bapak Ibu ya. Kalau ada kendala silakan berdiskusi, karena sekali lagi saya ditugaskan oleh universitas untuk mendampingi Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa memiliki karya ilmiah yang berkualitas. Tidak hanya asal lulus begitu Bapak Ibu ya. Sekian, terima kasih, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan tetap sehat semuanya. Sampai jumpa lagi 2 minggu ke depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih, Pak.